Gorontalo, kota yang dijuluki Serambi Madinah karena keramahan dan aktivitas masyarakatnya yang senantiasa memenuhi masjid-masjid. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di setiap pelosok masjid. Julukan tersebut diperkuat dengan falsafah hidup masyarakat Gorontalo, yaitu adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau Qur'ani, yang artinya adat bersendikan syara, syara bersendikan Al-Quran. Dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, Gorontalo menjadi sangat potensial dalam pengembangan wisata religi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن Masya Allah, indahnya berhaji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji, merupakan impian seluruh umat Muslim. Haji merupakan agenda ziarah tahunan ke Mekah dan tempat suci lainnya oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu, baik secara fisik, spiritual, dan mampu secara finansial. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97. Sobat Muslim, umat Islam di Indonesia, khususnya Gorontalo, dari dulu sampai sekarang begitu antusias untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi tidak hanya ibadah haji, ibadah umroh pun begitu diminati. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya travel-travel bermunculan untuk memfasilitasi masyarakat yang rindu akan Baitullah. Nah, untuk mengobati kerinduan akan Baitullah, Ade akan mengajak Sobat Muslim ke salah satu wisata religi di Gorontalo. Tempat ini tidak hanya sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai tempat untuk menambah wawasan mengenai ibadah haji dan umroh. Religi pada bulan Maret 2021, Asrama Haji Embarkasi Antara Gorontalo dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti gedung lintasan SAI, replika pesawat Garuda, hingga studio manasik haji 4 dimensi. Gedung asrama pun tak lepas dari pemugaran. Fasilitas kamar mengalami pembaharuan. Bahkan, didirikan pula gedung-gedung pertemuan serta sebuah hotel setara bintang 3. Dikelola kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, asrama haji ini tidak hanya diperuntukkan bagi calon jamaah haji dari Gorontalo, namun juga sebagai destinasi wisata edukasi religi yang ramah bagi anak-anak. Pelaksanaan ibadah haji sendiri mengikuti kalender Islam. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum melaksanakan ibadah haji, para calon jamaah diberikan pembekalan dan manasik yang berpusat di asrama haji masing-masing daerah. Kegiatan manasik ini untuk memberikan pemahaman tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Ibadah haji pertama kali itu disyariatkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan bersama dengan putranya untuk membangun Ka'bah dan syariat-syariat yang lain.
Nah, karena itu haji inilah yang kita terima pertama kali dari Nabi Allah Ibrahim, terus dilanjutkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada zaman sekarang. Ibadah haji adalah berkunjung ke Mekah untuk menyempurnakan atau melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah manasik ini berdasarkan apa yang kalian lihat aku melaksanakan ibadah haji. Jadi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para calon jemaah haji, dan ketika tidak dilakukan maka itu batal hajinya. Itulah yang kemudian disebut sebagai rukun haji, yaitu yang pertama adalah niat, kemudian wukuf tanggal 9 Zulhijjah, kemudian tawaf, ifadah, dan sa'i, kemudian bercukur. Jadi selama sudah dilakukan semua itu, maka inilah yang disebut sebagai rukun-rukun ibadah haji. Kita sering mendengar istilah haji dan umrah. Nah, kalau umrah itu adalah niat, kemudian tawaf, sa'i, kemudian bercukur. Nah, yang tidak ada pada umrah itu hanyalah satu, yaitu wukuf. Sehingga ketika orang melaksanakan ibadah umrah, maka satu yang ditambahkan yaitu wukuf, maka dia sudah melaksanakan ibadah haji. Tetapi yang perlu diingat bahwa umrah bisa dilaksanakan kapan saja, tetapi haji hanya boleh dilaksanakan yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, terus sampai dengan 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oleh karena itu setiap calon jemaah haji harus melaksanakan yang namanya bimbingan manasik. Kenapa ini harus dipelajari? Sebab manasik haji ini ada banyak istilah-istilah, banyak hukum-hukum fikih yang bertalian dan berkaitan dengan itu. Misalnya ada istilah rukun dan wajib haji. Kalau rukun itu tidak boleh tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti batal hajinya. Sementara kalau wajib boleh saja tidak dilakukan, tetapi itu boleh diganti dengan membayar dam. Jadi itu perbedaannya. Nah, semua ini harus dipakai, harus dipelajari dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem manasik haji. Ada yang disebut sebagai manasik itu sendiri. Jadi ilmu ibadahnya. Jadi bagaimana cara misalnya tawaf, bagaimana cara sa'i, bagaimana hal yang harus dilakukan pada saat tawaf, yang harus dihindari pada saat tawaf, yang harus dilakukan pada saat sa'i, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat sa'i, wukuf, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai manasik itu sendiri. Sobat Muslim, sekarang Anda sudah berada di area replika Ka'bah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, para jemaah nantinya akan melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Miniatur Ka'bah ini berukuran 5 x 5 meter dan dilengkapi dengan Hijr Ismail, Hajar Aswad, serta makam Nabi Ibrahim. Sobat Muslim, Asrama Haji Gorontalo memiliki banyak fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kenyamanan calon jamaah haji. Fasilitas asrama atau penginapan mengalami revitalisasi sehingga lebih modern dan nyaman. Bahkan berdiri hotel setara bintang 3, yaitu Hotel Madinah. Tidak hanya diperuntukkan bagi para calon jamaah, fasilitas ini juga dapat disewakan kepada masyarakat umum maupun para tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin melengkapi fasilitas,
maka gedung-gedung pertemuan pun mengalami pemugaran dan ditambah jumlahnya. Saat ini Asrama Haji Provinsi Gorontalo pengelolaan keuangannya dengan sistem PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, yang tentunya seluruh operasional dan pengelolaan asrama haji ini tergantung dari berapa besar pendapatan yang diperoleh oleh asrama haji itu sendiri. Saat ini asrama haji telah menerapkan tarif sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Tarif masuk ke asrama haji itu untuk orang dewasa 10.000, anak-anak Rp5.000. Ini akan digunakan untuk biaya operasional asrama haji dan pengembangan asrama haji Provinsi Gorontalo. Asrama haji ini telah dibuka menjadi salah satu destinasi wisata religi di Provinsi Gorontalo sejak bulan Maret 2021 dan ini sudah beroperasi dengan baik. Alhamdulillah saat ini pengunjung di asrama haji Gorontalo setiap hari bertambah dan bukan hanya berasal dari masyarakat lokal Gorontalo, tetapi juga ada masyarakat dari luar Provinsi Gorontalo. Proyeksi kami ke depan untuk asrama haji Gorontalo ini, saat ini kami sedang membangun satu buah aula, satu gedung aula serbaguna yang kami namakan Gedung El Hajj Convention Center. Ini bisa memuat sampai 1.200 orang. Ruang pertemuan ini juga dilengkapi dengan videotron, fasilitas videotron sebesar 2,5 kali 7 meter. Tentu ini menjadi suatu nilai jual bagi asrama haji Provinsi Gorontalo yang tentunya akan dapat lebih meningkatkan nilai PNBP di tahun-tahun yang akan datang. Yang berikut yang menjadi kebanggaan kami ataupun proyeksi kami ke depan, asrama haji ini salah satu asrama haji terlengkap di Indonesia karena asrama haji Gorontalo telah memiliki fasilitas-fasilitas yang tentunya belum dimiliki oleh asrama haji lain. Kami memiliki gedung lintasan SAI yang ornamen-ornamen di dalamnya sangat mirip dengan yang ada di Arab Saudi. Kami memiliki mock-up pesawat dengan kapasitas 45 orang dilengkapi dengan area kokpit. Kami juga memiliki studio manasik informasi haji yang dilengkapi dengan teknologi di 3 dimensi dan 4 dimensi. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan akan menjadi aset dan nilai jual untuk meningkatkan sumber pendapatan negara bukan pajak di asrama haji Gorontalo. Untuk masuk ke asrama haji pada musim pandemi saat ini, tentu asrama haji juga memberlakukan protokol kesehatan yang cukup ketat. Ketika masuk di pos gerbang depan itu sudah diperiksa, yang pertama suhu tubuh diperiksa, yang kedua wajib memakai masker. Yang tidak memakai masker tidak akan dimasukkan ke area asrama haji. Demikian pula ketika masyarakat sudah berada di area-area wisata seperti di lintasan SAI maupun di mock-up. Nah, ketika berada di lintasan SAI ataupun di mock-up, masyarakat atau pengunjung yang datang itu wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak, kecuali untuk keluarga-keluarga yang datang memang satu keluarga. Ini adalah persyaratan yang kami terapkan di asrama haji dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Sobat Muslim, seru juga ya berkeliling dan mencoba seluruh fasilitas yang ada di asrama haji Gorontalo. Kita tidak hanya berwisata, tapi juga mendapatkan informasi mengenai ibadah haji dan umroh. Adik punya pantun nih, hati gembira berbarengan teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu kita bersua di hari kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.